Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin Orang, betul ya. ya betul, sepakat. Orang baiknya diam-diam aja, malu-malu menunjukkan dirinya, Ustaz. Jadi tuh industri 4.0, do and give the best are not enough. Nggak cukup, teman-teman. We should show it. Kita harus tunjukkan. Tunjukin bukan untuk pamer, bukan untuk ria. Tunjukin biar lebih banyak lagi narasi, konten, dalam konteksnya apapun. Kita mungkin ada yang senang dalam dunia animasi, kita senang dalam dunia, silahkan. Teman-teman yang paham, tapi ayo muncul ke tengah, teman-teman. Sehingga orang punya perspektif yang seimbang. Oh ternyata ada loh, oh ternyata bisa kok. Jangan-jangan selama ini orang semuanya ngelihat ke sana dan menjadikan itu sebagai, ya kalau anak muda ya harus kayak begitu bro, misalnya kayak begitu. Dengan hal-hal yang itu melewati batas yang seharusnya, jangan-jangan karena memang itu yang dominan. Dan kalau merekanya serius, sungguh-sungguh untuk bisa masuk ke tengah, maka kenapa orang baiknya nggak sungguh-sungguh juga untuk masuk ke tengah? Dalam hal ini ya sosial media. Yes. Kenapa harus malu-malu? Dan kalau kita kembali ke Rasul, Rasul itu kan ada tahapnya. Berdakwahnya awalnya memang diam-diam, tapi sudah punya social control, dakwahnya jadi terang-terangan. Dan keputusan Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah, ini otomatis karena untuk ke tengah. Nggak mungkin bisa impact-nya bisa se-eksponensial itu, risalah Islam bisa menyebar secepat itu kalau nggak posisinya di tengah. Kestrategisan pengambilan keputusan, bahkan piagam Madinah Charter itu diletakkan ketika pindah ke Madinah, menjadikan posisi Nabi Muhammad bukan hanya sebagai pemimpin agama tapi juga pemimpin negara dalam konteks ini. Itu adalah keputusan sangat strategis. Target kita harus saklek, goal kita harus saklek, visi kita nggak boleh berubah, tapi strategi, siasah, cara ini harus fleksibel, termasuk sosial media ini harus fleksibel. Dan nanti kita nggak tahu 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan ini akan ada perkembangan apa lagi. Kita harus fleksibel dalam hal ini. Mungkin gitu kali ya Ustaz. Wow, luar biasa ya. Dan kita udah banyak sekali dapat insight dari Mbak Sherly kaitannya terutama tentang kaitan dengan Muslim berprestasi, kebanggaan Allah. Bagaimana kita bisa menjadi Muslim berprestasi? Yuk kita show up, tapi bukan untuk ria, tapi kita untuk menjadi amal jariyah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru ma'amila biha. Barang siapa yang mencontohkan kebaikan dan orang lain terinspirasi dengan kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi kebaikan orang yang melakukannya. Wow, ya konsep amal jariyah yang luar biasa yang diamini oleh Mbak Sherly dan dipraktekkan sebagai salah satu kata kunci social impact. Gitu kali ya. Mbak Sherly boleh nggak closing statement ya yang bisa memberikan sentuhan akhir di talkshow kita? Mungkin singkat aja kali ya Ustadz ya. Kalaupun memang hanya ada 100 orang saat ini anak muda yang pengen ke depan ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka ayo kita pastikan teman-teman, kita yang hadir di sini, ini masuk dalam 100 orang yang mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal apapun, dalam konteks dan bidang apapun yang kita geluti sekarang. Kalaupun hanya ada 10 orang saat ini anak muda yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik, ayo kita pastikan kita masuk dalam 10 orang itu. Dan kalaupun hanya ada 1 orang anak muda di Indonesia saat ini yang ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka ayo kita pastikan kita adalah orangnya, karena kita lah agen-agen perubahan itu. Dan kalau masa depan dan perubahan itu didesain, maka otomatis ayo kita mulai desain masa depan dan perubahan itu mulai dari sekarang. Karena kalau bukan kita yang mendesain masa depan dan perubahan kita, maka jangan salahkan ketika ada pihak lain yang mendesainkannya untuk kita. Islam hadir bukan untuk menjadi mediocre. Islam hadir untuk jadi di atas rata-rata. Dan kita semua sebagai diplomat Islam sekarang yang dibaca oleh, kalau kawan-kawan kita sesama saudara-saudara muslim ya udah ya. Tapi bagaimana dengan yang di luar itu? Yang mereka baca adalah pilihan sikap kita, yang mereka baca adalah pilihan mindset kita dan karya kita. Ayo kita pastikan kita muncul sebagaimana mestinya, menjadi anak muda, menjadi manusia-manusia yang ketika berkarya aiming the highest, aiming the biggest, targetin yang tinggi sekalian, targetin yang besar sekalian. Tentu kita dengan kesadaran penuh bahwa kita punya yang maha kuasa, yang memang punya nama akbar,
akbar. Dia yang maha besar. Target kita anggap besar itu masih kecil, teman-teman. Yang jangan lupa adalah start with a small step. Mulai dari langkah yang kecil-kecil, teman-teman. Karena terakhir saya tutup, yang mahal dari karya itu adalah eksekusinya. Kalau hanya beride dan bergagasan, ini banyak orang yang bisa. Tapi hanya mereka yang berani mengambil resiko yang akan mengeksekusi ide dan gagasannya. Pastikan kita mengeksekusi ide dan gagasan kita, karena kalau enggak hanya sekedar wacana. Di awal bakal banyak orang yang optimis, tapi yang akan sampai ke garis finish hanya mereka yang konsisten. Pastikan kita anak muda adalah anak muda yang produktif dan yang konsisten. Dengan konsisten ini, pada akhirnya, kalaupun bukan di generasi kita, mungkin di generasi adik-adik kita, mungkin di generasi anak-anak kita, tapi kita bisa mempertanggungjawabkan masa muda kita dihabiskan kemana, dan kita membridging kondisinya ke generasi selanjutnya. Semoga ada hal baik yang bisa diambil dari Banyak kurang sekali, lebih banyak waktu sekali kita yang hari ini. luar biasa. Yang baik diambil, yang tidak baik ditinggalkan aja bersama Sherly. Baik, Mbak Sherly, terima kasih banyak ya. Insya Allah pastinya ini komen nggak berhenti ini ya, like ya, kemudian juga love ini bertaburan ya. Dan mudah-mudahan ya, kita doakan Mbak Sherly menjadi anak muda yang melanjutkan perjuangan-perjuangan kebaikan ya. Saya ingat ada satu tesis ya, di situ disebutkan ada yang namanya butterfly effect. 1% manusia yang konsisten melakukan kebaikan, dia akan mempengaruhi 99% yang lainnya. So, ya, jangan bersedih kalau seandainya kita hanya sendiri, karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah akan mengamplify semua kebaikan yang kita lakukan. Makasih Mbak Sherly, ya, sampai jumpa lagi insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.